Hahaha, Lin Nan, kita bertemu lagi. Luo San sangat cepat dan tampak sangat bersemangat melihat Lin Nan begitu suara itu terdengar, dia sudah berada di depan Lin Nan dengan ekspresi santai dan puas. Lin Nan belum pernah melihat Luo San sejak Long Ruoyu mengalami koma, jadi dia sedikit terkejut melihat Luo San sekarang. Minggir, jangan buang waktuku. Lin Nan sama sekali tidak tertarik dengan halangan Luo San, dan berteriak begitu saja, bahkan wajahnya menjadi sedikit muram. Faktanya, meskipun dia tahu bahwa Luo Shan telah jatuh ke dalam sekte jahat, dia tidak berniat melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, ada hubungan antara Luo Batian dan Luo Hai, jadi dia akan meninggalkan kebaikan kepada Luo San dimanapun. Membuang-buang waktumu. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini. Dengan ekspresi galak di wajahnya, Luo San berkata dengan nada mengejek kepada Lin Nan, dan dengan bangga mengeluarkan pedang berwarna merah darah, memainkannya sambil menatap Lin Nan dengan curiga. Mendengus. Jika sudah seperti itu, Lin Nan akan menamparkan bibirnya. Otang pembawa sial, aku dan saudaraku tidak terlalu terkenal. Tapi sekarang dia sedang tidak berminat untuk terus terlibat dengan Luo San. Karena jika ingin mendapatkan kristal naga tersebut, ia harus mencari di kawasan Gunung Piao Miao secepatnya. Minggir, kalau tidak jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Melihat Luo San tidak berniat menjauh, Lin Nan segera berteriak kepadanya, wajahnya bahkan berubah suram, dan bahkan udara di sekitarnya mulai menjadi lebih dingin. Hihihi. Pada saat ini, para kultivator yang tidak takut akan masalah serius datang satu demi satu dan mengepung mereka. Oh, memunggungi aku. Oke, aku hanya menunggu kamu memunggungi aku. Ayo, ayo. Dia akhirnya melihat Lin Nan, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja, jadi dia berteriak padanya dengan senyum main-main. Tertawa, Lin Nan tidak tahan untuk waktu yang lama karena godaan Luo San yang terus-menerus, jadi tanpa berkata apa-apa, dia mengaktifkan energi aslinya dan meninju Luo San. Cahaya tinju yang kuat memunculkan niat membasmi yang mengerikan, dan menyapu Luo Shan dalam sekejap. Mendesis. Pukulan tiba-tiba Lin Nan membuat para pembudidaya di sekitarnya yang baru saja datang untuk menyaksikan kegembiraan tanpa sadar menghirup udara dingin, dan mereka semua menatap pukulan tajam ini dengan heran. Pukulan ini cepat dan tajam, dengan momentum seperti puncak Gunung Tai, melonjak seperti gelombang besar, dan meledak dengan cahaya merah menyala yang menyilaukan. Tinju itu tiba-tiba muncul, membawa aura yang menakutkan dan merusak, dan menyerang Luo Shan dengan sekuat tenaga. Aku yakin, apakah orang ini berada di tahap akhir Jindan? Iya, lihat auranya, terlihat jelas dia baru berada di tahap akhir Jindan. Tidak, meskipun nafasnya berada pada tahap akhir Jindan, kekuatan tempurnya telah jauh melebihi para master di tahap Naschen Soul. Bagaimana ini mungkin? Aku pasti sedang bermimpi. Dia tidak akan sepenuhnya tertekan oleh dunia nyata. Ketika Lin Nan meninju, para pembudidaya di sekitarnya semua tercengang. Mereka menatap Lin Nan dengan mata sangat terkejut dan mulai berbicara satu demi satu. Cih, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lin Nan, apa menurutmu hanya kamu yang kuat? Tertawa, Luo San berdiri dengan tenang di hadapan Lin Nan, tetapi wajahnya penuh dengan penghinaan, dan dia berkata dengan sangat meremehkan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya merah darah tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Pikiran Qian Kun telah sepenuhnya dimobilisasi olehnya, dan dia bergegas menuju Lin Nan dengan gila. Di tangannya, pedang panjang berwarna merah darah Natong tiba-tiba meletus dengan cahaya dingin yang membuat hati orang-orang bergetar. Segera setelah itu, rune kompleks terus muncul dari pedang, dan niat pedang yang kuat meletus seketika. Ketika mereka melihat kekuatan pedang Luo San yang tak tertandingi, para pembudidaya di sekitarnya yang menyaksikan kegembiraan semuanya tercengang, bahkan lebih terkejut daripada pukulan Lin Nan. Mereka tidak pernah membayangkan Luo San akan mengaktifkan niat pedang yang begitu menakutkan. Bum bum bum. Dengan tinju dan pedang kedua orang yang penuh energi, serangkaian ledakan energi segera terjadi, dan gelombang kejut yang kuat menyebar, dengan kekuatan yang menggetarkan hati. Gelombang udara panas terik bercampur energi sejati terus bocor dan menyapu kemana-mana. Bahkan hutan lebat di sekitarnya pun langsung berubah menjadi abu. Sangat kuat, konfrontasi pertama antara kedua orang ini telah meninggalkan kesan mendalam pada para penggarap di sekitar mereka. Mereka tidak bisa tidak memuji Lin Nan dan Luo San di dalam hati mereka. Namun, Luo San, yang mengira dia bisa langsung menghancurkan pemboman Lin Nan, mengerutkan kening saat melihat Lin Nan berdiri di depannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah semuanya tenang. Apa menurutmu kamu sudah memenangkan ini? Ini hanya mimpi. Luo San memasang ekspresi serius di wajahnya, mengertakkan giginya dalam sekejap, mengaktifkan teknik mental Qian Kun tanpa ragu-ragu, dan berteriak keras pada Lin Nan. Hihihi. Dalam sekejap, cahaya merah darah yang ganas dan berdarah keluar dari tubuh Luo Shan,
memantulkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi merah. Bahkan wajahnya pun terlihat jahat dan menakutkan. Bau darah yang menyengat menyebar kemana-mana, tanpa henti, membuat panik orang. Sekte jahat, ini adalah teknik sekte jahat. Oh tidak, itu sekte jahat. Memang benar dia adalah murid sekte jahat. Saya yakin ini adalah teknik sekte jahat. Ayo pergi bersama dan basmi dia. Ini dia, apakah kamu benar-benar idiot? Anak ini sangat kuat, bukankah kamu mencari kematian jika kamu naik ke sana? Ketika Luoshan mengungkapkan auranya, para penggarap di sekitarnya menjerit seperti pot yang meledak. Namun, Lin Nan tidak peduli sama sekali. Dia sudah mengetahui semua ini, hanya saja dia tidak mengatakannya dengan lantang. Lin Nan, aku harus membasmimu hari ini, Seluruh tubuh Luoshan benar-benar terbenam dalam cahaya merah darah saat ini, dia menatap Lin Nan dengan cermat, dan kekuatan tempurnya terus melonjak. Terutama pedang berwarna merah darah di tangannya memancarkan aura tajam dan memadatkan niat pedang yang lebih kuat. Ada banyak omong kosong, datang saja, tidak ada yang takut pada siapa. Lin Nan mengerutkan bibirnya, menunjukkan ekspresi jijik, dan berkata. Hal ini membuat paru-paru Luoshan hampir meledak. Memang benar dia ingin membasmi Lin Nan. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, Lin Nan pasti sudah mati dalam pemboman pertama sekarang, tetapi poin kuncinya adalah Lin Nan bukanlah seorang kultivator biasa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membasminya? Dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Nan tampaknya memiliki fluktuasi aura yang samar-samar, seolah-olah dia sedang menahan suatu gerakan besar. Meskipun sumur kuno Lin Nan tampak tenang pada pandangan pertama, dia baru mengenal Lin Nan 1 atau 2 hari, dan dia tahu sedikit atau bahkan segalanya tentang pria yang suka pamer ini. Ekspresinya sekarang benar-benar menariknya untuk menyerang, dan kemudian melepaskan jurus pamungkasnya. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja dia punya pemikirannya sendiri. Saat ini, ide ini muncul di benaknya, jadi di saat-saat terakhir, dia ragu-ragu. Kamu pasti ingin aku menyerang dengan sengaja. Setelah merenung sejenak, Luoshan segera berbicara kepada Lin Nan, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya, seolah dia yakin telah mengetahui psikologi Lin Nan. Bahkan kesadarannya telah sepenuhnya terkunci pada Lin Nan. Selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, Luoshan pasti akan segera menyadarinya. Ya, aku hanya menunggumu datang dan mengirimmu ke barat dengan tamparan. Lin Nan tersenyum lembut dan berkata kepada Luoshan tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, wajahnya benar-benar rileks saat ini, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas psikologis apapun. Saya menghapusnya. Luoshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Nan akan menutupinya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya secara terbuka, dan tidak ada yang salah dengan nafasnya, membuatnya tidak mungkin untuk menebak perubahan psikologis Lin Nan. Sombong, mari kita bandingkan seberapa kuat tubuh kita. Kita berdua menekan energi sebenarnya. Karena dia takut Lin Nan akan melepaskan jurus pamungkasnya, Luoshan memutar matanya dan segera berbicara kepadanya. Tapi di saat yang sama saat dia berbicara, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Dengan kelihayan Lin Nan, dia bisa melihat arti di balik senyuman ini hanya dengan sekali pandang, jadi dia tidak menjawab sama sekali. Apakah kamu tidak setuju? Maka kamu akan sengsara. Sudah kubilang kamu akan mati. Seolah dia tidak puas dengan kekuatan tempurnya, Luoshan mengertakkan gigi dan segera mengeluarkan pil merah dari cincin luar angkasa dan menelannya dalam satu tegukan. Tindakannya menelan ramuan itu membuat semua pembudidaya di sekitarnya tercengang, dan mereka semua bertanya-tanya dalam hati, ramuan macam apa itu dan mengapa ia memiliki kilau yang begitu terang. Namun, tidak lama setelah Luoshan menelan ramuan itu, kekuatan tempur seluruh tubuhnya mulai meningkat dengan cepat. Meskipun wilayahnya tidak berubah sama sekali, energi sebenarnya di sekitarnya telah mendorong kekuatan tempurnya secara bertahap mendekati alam abadi. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah menelan pil begitu cepat dan kekuatan tempurnya melonjak dengan cepat, Lin Nan sudah mulai berhati-hati. Selain itu, ia menemukan bahwa kondisi Luoshan saat ini persis sama dengan kondisi Mu Zikyu sebelumnya. Hei, nak, berhentilah bersikap begitu berani dan larilah. Ya, kekuatan tempur orang sekte jahat ini telah mencapai alam abadi. Kamu bukan tandingannya, jadi larilah demi hidupmu. Kamu bisa menyelamatkan perbukitan hijau tanpa khawatir kehabisan kayu bakar. Nak, cepatlah. Saat kekuatan tempurnya berhenti melonjak, kamu akan mendapat masalah. Oh, kami tidak akan menyakitimu. Cepat pergi, kalau tidak kamu akan mati. Dalam sekejap, para pembudidaya di sekitarnya yang menyaksikan kegembiraan semuanya mengirim pesan ke Lin Nan, mengatakan bahwa mereka tidak berpikir bahwa dia, seorang anak laki-laki di tahap akhir jindan, dapat menahan serangan yang telah mencapai tingkat kekuatan tempur ini, di alam abadi. Seperti yang mereka katakan,
jika dia tidak lari sekarang, dia tidak akan punya kesempatan. Bahkan para penggarap di sekitarnya siap untuk melarikan diri. Ini adalah pemboman terhadap orang-orang terkuat di alam abadi. Dampaknya saja bisa membasmi mereka secara instan. Memotong. Namun, sebagai tanggapan atas pengingat baik dari para pembudidaya di sekitarnya, Lin Nan mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Mencari kematian, orang ini pasti mencari kematian. Hampir semua pembudidaya yang hadir memiliki gagasan seperti itu di benak mereka, dan bahkan memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, berpikir bahwa dia pasti akan mati. Hahaha, Lin Nan, kamu tidak punya kesempatan. Kekuatan tempur Luosan telah melonjak hingga ekstrim. Dia segera menertawakan Lin Nan, yang tidak bergerak, dan berteriak keras. Namun, Lin Nan sama sekali tidak tergerak oleh hal semacam ini. Faktanya, saat kekuatan tempur Luosan melonjak, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Bahkan telapak tangan yang selalu dia bawa di belakang punggungnya telah mengumpulkan cukup banyak energi nyata terkompresi. Jika Luosan bergegas saat ini, dia pasti bisa meledakkannya dengan tamparan. Apakah tidak ada gunanya meningkatkan kekuatan tempur? Tubuh fisiknya masih sekuat tahap inti emas. Jika kamu tidak membasminya, kamu harus melukainya dengan serius. Di luar pemikiran inilah sedikit aura pembasmi melintas di sudut mulut Lin Nan, yang membuat orang merasa sangat panik. Bahkan pada saat ini, udara di sekitarnya meningkat dan menjadi sedikit suram. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Apakah kamu masih dibenarkan membuang-buang waktu? Lin Nan segera terlihat tidak sabar dan berteriak dengan nada menghina pada Luosan, seolah-olah dia tidak menganggap serius peningkatan kekuatan tempurnya sama sekali. Oh tidak, kamu sendiri yang mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Ketika Luosan diprovokasi oleh Lin Nan seperti ini, dia segera mengeluarkan raungan yang tak tertandingi, dan bahkan wajahnya mulai berubah sedikit kemerahan. Tertawa. Segera setelah itu, bola cahaya merah darah tiba-tiba meletus dari tubuh Luosan, dan esensi sebenarnya juga tercampur di dalamnya, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Benar, cepatlah, kakak menunggumu. Melihat Luosan akhirnya mulai mengaktifkan energi aslinya, Lin Nan mau tidak mau berbicara dengannya, dengan ekspresi yang sangat santai di wajahnya, bahkan tidak sedikit pun gugup. Salah. Pada awalnya, Luosan menepis provokasi Lin Nan dan bersiap menggunakan seluruh energi aslinya untuk membasminya dengan kekuatan tempurnya. Lin Nan suka pamer, jadi biarkan dia pamer sebanyak yang dia bisa kali ini. Tapi tidak apa-apa jika Lin Nan tidak berbicara. Ketika Lin Nan baru saja mengucapkan kalimat ini, Luosan ragu-ragu. Dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Melihat ekspresi percaya diri Lin Nan, dia jelas punya rencana untuk menghadapinya. Dia hanya punya satu kesempatan, jadi dia harus berhati-hati. Orang ini, Lin Nan sebenarnya lebih gugup daripada Luosan, tapi itu tidak terlihat di wajahnya. Dia gugup karena anak Luosan ini berpikiran seperti itu. Jika Anda tidak menyerang, Anda tidak akan bisa mendekatinya, dan Anda tidak akan bisa meledakkan bom energi yang sebenarnya. Anda menyerang, cepatlah. Lin Nan sama cemasnya seperti semut di panci panas, tapi Luosan menolak menyerang. Dan pada akhirnya, dia menyerah untuk mengaktifkan energi aslinya dan menatap Lin Nan dengan hati-hati, mencoba melihat beberapa petunjuk di wajahnya. Sampah, idiot, Pao konyol, kenapa kamu tidak menyerang lagi? Kamu menelan pil, sayang sekali. Kamu hanya membuang-buang uang. Setelah merenung sebentar, Lin Nan mulai berbicara, dan berkata kepada Luosan dengan nada arogan. Saya menghapusnya. Luosan tidak tahan dengan perilaku Lin Nan yang berteriak di sisi lain. Setelah hening beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk mulai membombardir. Dan itu adalah pukulan terkuat. Tertawa. Dalam sekejap, semangat juang melonjak ke dalam tubuh Luosan lagi, dan mengandung niat membasmi yang tak ada habisnya. Kekuatan bertarungnya juga meningkat dengan cepat, dan bahkan energi sebenarnya di tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Otang pembawa sial, lawanlah. Luosan akhirnya mengertakkan gigi, mengambil keputusan, dan dengan cepat mengaktifkan teknik pikiran Qian Kun. Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan situasi ini. Dia bahkan tidak melihat keadaan Luosan saat ini. Gila, gila, ini menyedihkan. Benarkah, ini pertarungan yang putus asa? Anak laki-laki bernama Lin Nan ini sudah mati. Mari kita menjauh dengan cepat agar tidak terpengaruh. Melihat semangat juang Luosan meningkat, para pembudidaya di sekitarnya mulai berdiskusi dan menghindarinya, karena takut mati secara tidak sengaja akibat serangan kuat ini. Lan Er, kamu juga harus menyingkir agar tidak terpengaruh. Lin Nan bukannya tidak menyadari kemungkinan konsekuensi dari pemboman Luosan, jadi dia segera berbicara kepada Qin Lan di belakangnya, dengan sedikit kekejaman akhirnya muncul di wajahnya. Awalnya, dia tidak berencana membasmi Luosan, tapi menilai dari situasi saat ini, dia tidak punya pilihan.
Luo San berulang kali mendorong dengan keras dan tampak terlalu malu jika dia tidak mengambil tindakan. Lin Nan tidak akan pernah menyerah, apalagi sekarang dia yakin akan kemenangan. Kamu, hati-hati. Qin Lan juga tahu apa yang sedang terjadi sekarang, jadi dia setuju, tetapi berkata kepada Lin Nan dengan sedikit gelisah. Ah, Lin Nan, ada begitu banyak wanita di sekitarmu, apakah kamu masih tidak mau melepaskan Ruo Yu? Melihat Lin Nan dan Qin Lan begitu dekat satu sama lain, Luo San segera meraung. Dia marah, sangat kesal dengan Lin Nan. Sial, kakakku juga berpikir begitu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa jika gadis-gadis menyukainya jika dia begitu tampan. Mendengar raungan marah Luo Shan, Lin Nan tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Tertawa, pergilah ke neraka, Ruo Yu milikku. Segera setelah itu, pedang berwarna merah darah di tangan Luo Shan terangkat. Garis niat membasmi berwarna merah darah terus muncul di sana, dan niat membasmi yang ganas bergegas menuju Lin Nan terlebih dahulu. Gemuruh, guntur teredam yang memekakkan telinga terdengar seperti berdenging di telinga, angin tiba-tiba naik, dan bahkan kerikil di tanah pun meledak seluruhnya. Aduh, kita mati. Ayo pergi. Para kultivator di sekitarnya yang telah melarikan diri dari jarak tertentu tiba-tiba melolong ketika mereka merasakan niat membasmi yang tak tertandingi dan kuat yang dilancarkan oleh Luo San. Hampir seketika, mereka semua menyimpulkan bahwa Lin Nan telah meninggal. Di bawah niat membasmi dengan aura destruktif ini, jika dia masih hidup, dia pasti akan terluka parah, dan dia bahkan akan hancur berkeping-keping. Bagus sekali, buka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, telapak tangan berdaging Lin Nan segera melesat ke depan, dan aura kekerasan yang menghancurkan dunia tiba-tiba muncul. Dengan teriakan nyaringnya, semua 5 elemen esensi sejati yang telah dikompresi hingga ekstrim menyapu ke sisi yang berlawanan dengan kekuatan yang melonjak. Boom, boom. Segera setelah itu, 2 ledakan dahsyat mengguncang dunia. Seluruh hutan peri dan bahkan seluruh gunung Piao Miao mulai bergetar hebat. Klik, klik, klik. Segel percobaan dari semua pembudidaya yang hadir hancur di tempat, dan dipenuhi dengan aura kehancuran, mereka semua segera memuntahkan darah dan terbang keluar. Bahkan lingkaran sihir kuno yang menutupi seluruh gunung berkabut mulai bergetar hebat, dan bahkan senja dan retakan pun muncul. Gerbang Tiandan. Ketika lingkaran sihir kuno berguncang dan energi kekerasan keluar dari para praktisi di gunung berkabut, Zhuang Bufan segera menemukan fenomena aneh tersebut. Apa yang terjadi? Dia tidak percaya energi dahsyat seperti itu akan muncul di Gunung Piao Miao. Itu membuatnya sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Klik, tablet batu di depannya sepertinya tidak mampu menahan benturan keras. Tablet itu mengeluarkan suara yang tajam di tempat dan pecah menjadi batu. Saya akan menghapusnya, Tuan, ini tidak bagus. Sejak dia masuk ke Sekte Tiandan, Zhuang Bufan tidak pernah kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya di tempat dan bergegas menuju Sekte Tiandan, berteriak sambil berlari. Namun, begitu situasi abnormal terjadi di Gunung Piao Miao, Bei Yan membuka matanya dari kondisi kultivasinya, dan wajahnya juga sedikit berubah. Tertawa, tubuhnya berkelebat dan menghilang begitu saja dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di udara, dan kesadarannya segera menjelajahi arah Gunung Miao Miao. Dia ingin tahu apa yang terjadi secepat mungkin. Namun, meski ada retakan di lingkaran sihir kuno, lingkaran itu belum sepenuhnya hancur, dan dia tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi di dalamnya. Untuk sesaat, seluruh Sekte Tiandan panik dan mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Ledakan. Pada saat ini, di bagian terdalam Gunung Piao Miao, saat bumi bergetar, batu fondasi formasi bergeser, dan gunung besar itu dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh. Wow, segera setelah gunung itu benar-benar runtuh, aura kuat mengalir dari posisi runtuh, dan tekanan mengerikan menyapu seluruh Gunung Piao Miao dalam sekejap. Hahaha, aku keluar, akhirnya aku melihat terang hari lagi. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seekor naga raksasa dengan lampu hijau di sekujur tubuhnya bergegas turun dari gunung. Sisik biru tua bersinar dengan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Angkat kepala tinggi-tinggi. Tepat setelah selesai mengaum, naga raksasa itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan, terlihat sangat bersemangat. Cek cek cek. Setelah raungan ini, yang seperti panggilan, seluruh area Gunung Piao Miao tiba-tiba menjadi redup seolah diselimuti malam. Dalam sekejap mata, setiap makhluk spiritual tampak seperti muncul dari tanah. Ribuan binatang spiritual mematuhi perintah dan membasmi semua manusia penggarap yang menyerang. Naga raksasa itu kemudian mengeluarkan raungan panjang, yang bahkan Lin Nan dan praktisi lain yang berada jauh di hutan peri dapat mendengarnya dengan jelas. Meskipun mereka tahu bahwa gunung berkabut tidak sesederhana yang terlihat di permukaan,
kemunculan naga raksasa kini membuat hati semua orang membeku. Ho ho ho. Segera setelah itu, seolah-olah sebagai jawaban, para makhluk roh mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Aku akan menghapusnya, Soaring Dragonku. Bei Tianming tidak jauh dari roh raksasa saat ini, dia menyaksikan kelahiran naga raksasa dengan matanya sendiri, dan bahkan melihat runtuhnya gunung, dan dia tidak bisa menahan tangis. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam persidangan sebagai tuan muda dari Sekte Tiandan. Faktanya, dia datang ke sini untuk Dragon Soaring yang legendaris. Tapi gunung itu hancur, dan Long Teng menghilang secara alami. Jangan bertengkar, sepertinya kita dalam masalah. Tiba-tiba, Luo San dengan cepat membuang energi aslinya dan berkata kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia ingin membasmi Lin Nan, itu tidak mungkin dilakukan dalam situasi ini. Apalagi sejak fenomena aneh muncul di Gunung Piao Miao, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Saat ini, Gunung Piao Miao telah menjadi dunia makhluk spiritual. Makhluk spiritual dengan segala ukuran mulai berkumpul, membentuk massa hitam pekat, membuat para penggarap ini berteriak kaget. Berjalan, Lin Nan tidak ragu-ragu, segera mengulurkan tangan untuk meraih Qin Lan, dan dengan cepat melompat ke udara. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, dan raut wajahnya bahkan serius. Dalam persepsinya, dia bisa dengan jelas merasakan niat membasmi yang kejam datang dari langit dan bumi. Berlari, para pembudidaya di sekitarnya akhirnya bereaksi, menjerit nyaring, dan dengan cepat berpencar dan mulai melarikan diri. Dalam sekejap, Gunung Miao Miao yang awalnya damai berada dalam kekacauan. Para pembudidaya membubung ke langit satu demi satu, berencana terbang di udara untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh binatang spiritual. Mengaum. Namun, ada begitu banyak makhluk spiritual di seluruh Gunung Piao Miao sehingga orang bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritual mereka. Seberapa mudah untuk kehabisan. Mengikuti auman makhluk roh, sekelompok makhluk roh terbang besar muncul di depan Lin Nan. Dilihat dari nafasnya, ini jelas merupakan tahap Nas Chen Sol. Lin Nan tidak mengelak sama sekali. Untuk menghadapi makhluk spiritual ini, bahkan hanya dengan menekan celah di antara giginya saja tidak cukup. Tertawa, dengan kilatan cahaya hitam, si dingin needle muncul di tangannya, memancarkan kilau hitam yang membuat jantung berdebar-debar. Karena Qin Lan dipeluknya saat ini, agak merepotkan untuk bergerak, jadi Lin Nan segera mendorongnya ke punggungnya tanpa ragu-ragu. Huff, mencari kematian, ledakan. Dia kemudian berteriak tiba-tiba, dan jarum ilahi Dinghai di tangannya memancarkan aura pembasmi yang terang. Aura di sekitarnya juga segera memadat, dan semangat juang super kuat menyebar tanpa henti dari tubuh Lin Nan, menampilkannya sepuasnya. Di tengah teriakan keras, jarum Dinghai Lin Nan tersapu ke depan, dan semua esensi sejati 5 elemen dituangkan ke dalam jarum Dinghai. Fiuh, angin bertiup. Boom, guntur yang marah muncul. Tongkat ini memiliki kekuatan guntur, mengguncang dunia, dan menyapu dengan niat membasmi yang melonjak. Kepulan-kepulan-kepulan, angin kencang bercampur dengan bila angin yang tajam, dan guntur dipenuhi petir, terintegrasi sepenuhnya dengan kekuatan tongkat ini. Di seberang Lin Nan, makhluk roh terbang yang bergegas dengan cepat hendak menyerangnya, tetapi tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah jatuh dari udara seperti tetesan hujan. Potongan daging yang pecah dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Kekuatan Dewa Pembasmi nomor 1 di 9 wilayah tidak dapat dihentikan. Celup, celepuk. Pada saat ini, Qin Lan, yang berbaring telentang, jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia telah melihat Lin Nan meledak dengan kekuatan bertarung yang kejam, tapi dia belum pernah melihatnya memiliki niat membasmi yang begitu kejam. Tongkat ini, tanpa dukungan pikiran membasmi yang terus-menerus, pasti tidak akan memberikan efek seperti itu. Apakah kamu takut? Merasakan perubahan nafas Qin Lan di punggungnya, Lin Nan langsung tersenyum dan bertanya dengan lembut. Yah, kamu sangat marah. Qin Lan mengangguk dan berbicara dengan hati-hati, seolah dia takut membuat Lin Nan kesal dan menyerangnya. Brutal, Lin Nan tertegun oleh kata-kata Qin Lan, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ini bukan balas dendam, saudaraku, aku selalu kuat. Hahaha, peluk aku erat-erat dan ayo pergi. Tertawa, ini adalah aura Lin Nan, Dewa Pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Tidak ada yang bisa menghentikannya, siapapun yang menghalanginya akan membasmi, dan dewa yang menghalanginya akan membasmi dewa, tapi dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada Qin Lan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kejauhan. Itu salah, itu salah. Kita harus pergi keluar Gunung Piao Miao. Kenapa kamu masuk lebih dalam? Setelah sekian lama, Qin Lan akhirnya bereaksi, berbaring telentang dan mulai berteriak karena terkejut. Namun, Lin Nan tidak menjelaskan apapun. Binatang spiritual merajalela di tanah, dan gelombang binatang buas bahkan telah terbentuk.
Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, saya khawatir semua praktisi yang berpartisipasi dalam persidangan akan mati di sini. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain, tetapi Qian Shiki, Fang Ting dan yang lainnya juga datang, yang memaksanya memikirkan solusi. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui naga. Dan jika ada naga raksasa, maka pasti ada kristal naga. Awalnya, percobaan ini hanya untuk kristal naga. Bukankah akan rugi besar jika kembali tanpa mendapatkan kristal naga? Benar, tangkap rajanya terlebih dahulu sebelum menangkap pencurinya, lalu kita akan membasmi naganya. Lin Nan segera menjelaskan kepada Qin Lan dan terbang sedikit lebih cepat. Segera, lokasi naga raksasa itu muncul dalam persepsinya. Tapi yang mengejutkannya adalah Bei Tianming dan 3 pembudidaya juga bersembunyi tidak jauh dari naga itu. Sekarang semua makhluk roh telah ditugaskan, cukup aman untuk berada di sekitar naga saat ini, dan bahkan tidak ada satupun makhluk roh. Ketika Lin Nan muncul pertama kali, naga raksasa itu telah menemukan jejaknya, tetapi ia tidak menyerang, tetapi menatap ke arah mereka dengan sepasang mata besar yang menakutkan. Manusia, aku lapar. Ketika Lin Nan tiba di depan naga raksasa itu, sebuah suara polos tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Apa? Lin Nan tertegun dan tidak bereaksi pada awalnya, tapi kemudian ada tanda peringatan yang tidak bisa dijelaskan di benaknya, dan dia segera mengerti apa maksud naga itu ketika dia mengatakan dia lapar. Apa yang kamu inginkan? Lin Nan memegang jarum pengikat laut, dengan lembut meletakkan Qin Lan di tanah, dan kemudian bertanya dengan nada tajam. Kau lapar, biarkan aku memakanmu, mungkin itu akan membuat gigimu kenyang. Naga raksasa itu sama sekali tidak memperhatikan manusia kecil seperti Lin Nan. Bahkan ketika Lin Nan mendatanginya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Meskipun jarum pengikat laut di tangan Lin Nan memberinya rasa bahaya, naga yang percaya diri itu tetap tidak berpikir bahwa Lin Nan bisa menjadi ancaman baginya. Saya menghapus. Lin Nan sudah lama mengetahui bahwa naga raksasa itu menganggap dia dan Qin Lan sebagai makanan ringan, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki besar ini juga sadar diri dan tahu bahwa Lin Nan dan Qin Lan sendiri tidak dapat mengisi perutnya. Tinju 5 elemen. Menghadapi naga raksasa, Lin Nan tidak berani mengabaikan, dan tidak siap untuk terus berjuang. Dang Jie memilih seni bela diri terkuat, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan 5 elemen energi sejati, dan melancarkan serangan terhadap raksasa tersebut, naga di sisi berlawanan. Tertawa. Dalam sekejap, saat dia mengaktifkan seni bela diri tinju 5 elemen, sinar cahaya 5 warna meledak dari atas, dan niat membasmi mengepul yang terkondensasi dari cahaya tinju 5 warna. Lemah, terlalu lemah. Namun, sebelum tinju 5 elemen Lin Nan dapat mengumpulkan semua energi super, naga raksasa itu menatapnya dan tertawa mengejek, dan mengulurkan cakarnya pada saat ini. Ledakan. Tidak melihat fluktuasi apapun dalam aura naga, kekuatan tirani menyembur keluar dari cakarnya di tempat dan langsung mengenai dada Lin Nan. Engah. Lin Nan merasakan lonjakan di dadanya. Tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk berbicara, seteguk darah tiba-tiba muncrat. Lin Nan. Qin Lan berteriak ketika dia melihat Lin Nan terpesona oleh kekuatan yang kuat ini. Namun, dibandingkan dengan naga raksasa, kekuatan tempurnya jelas tidak mencukupi, jadi dia ditakdirkan tidak dapat membuat gelombang apapun. Manusia, kamu terlalu lemah. Biarkan aku memakanmu. Sungguh memalukan di dunia ini. Naga raksasa itu tampak agak konyol, mengatakan sesuatu kepada Lin Nan, dan segera berjalan dengan kepala berayun. Sial, apa kamu benar-benar akan mati di sini? Saat ini, wajah Lin Nan terlihat tidak yakin, namun ia tidak menjadi panik karena situasi yang mencekam. Hanya saja dia merasa seperti akan mati, jadi dia sedikit tertekan. Panggilan. Naga raksasa itu telah tiba di depan Lin Nan, memancarkan nafas naga yang keras, yang membuat Lin Nan dan Qin Lan hampir pingsan. Namun, justru karena nafas inilah pikiran Lin Nan segera terputus. 5 elemen energi sejati segera mulai dilepaskan secara maksimal, dan nyala api yang kuat muncul dari tubuhnya. Naga raksasa itu jelas tidak menyangka Lin Nan masih akan melakukan perjuangan terakhir saat ini. Dia segera berhenti dan menatap Lin Nan dengan sedikit rasa ingin tahu. 5 elemen api. Sejak Lin Nan terjatuh ke tanah oleh cakar naga, dia telah memikirkan cara menghadapi naga itu. Terima nasibmu. Tidak, dia bukanlah tipe karakter yang menerima nasibnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai menit terakhir. Namun, api dari 5 elemen yang telah dia kental saat menyempurnakan senjatanya terlintas di benaknya untuk pertama kalinya. Nyala api semacam ini bahkan bisa menghaluskan batu, apalagi tubuh naga raksasa ini, jadi dia siap mencobanya dengan berani. Bagaimanapun, itu adalah langkah putus asa. Lin Nan telah mengaktifkan semua 5 elemen ki sejati, dan dantiannya menjadi kosong dalam sekejap. Hihihi. Ketika nyala api pertama dari api 5 elemen terkondensasi,
api meluas dengan cepat dan secara bertahap mulai menyebar ke arah naga raksasa. Terlebih lagi, yang membuat Lin Nan bahagia adalah ketika naga itu menghadapi api 5 elemen yang dapat membakar segalanya, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ada sebuah pintu. Lin Nan segera sangat gembira. Dia dengan cepat mengaktifkan api 5 elemen lagi dan bergegas menuju naga itu secara langsung. Manusia, awalnya aku hanya ingin kamu menjadi camilanku, tapi karena kamu tidak tahu rasanya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mati. Ledakan. Naga raksasa itu jelas takut pada api 5 elemen, tetapi ia memiliki kondisi yang sangat kuat untuk menekan Lin Nan. Meski Lin Nan memiliki kekuatan bertarung yang super, mustahil bisa menandingi naga raksasa tersebut. Oleh karena itu, ia bersiap untuk menamparkan Lin Nan sampai mati dengan satu cakar, meskipun ada konsekuensi menderita trauma kulit. Tidak mau. Namun, pada saat kritis ini, Qin Lan tiba-tiba menjerit dan segera menerkam Lin Nan. Kakak senior, Kak. Dalam sekejap, hati Lin Nan seperti sungai kuning yang meluap, pikiran membanjiri benaknya, menyentuh setiap saraf dalam dirinya. Tertawa, Ding Hai Shenzhen sepertinya telah merasakan obsesi tiraninya, dan mulai memancarkan seberkas cahaya hitam terang, dan aura yang lebih kuat muncul dari sela-sela alisnya dalam sekejap. Ding ding ding. Terlebih lagi, pada saat ini, dia sepertinya merasakan atmosfer yang kuat di luar, di dalam ring luar angkasanya, belati pembasmi naga yang awalnya damai mulai bergetar karena kegembiraan. Apa? Lin Nan mendengar suara itu dan merasakan aura kuat dari belati pembasmi naga di cincin luar angkasa, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Tertawa, aliran cahaya biru sedingin es melintas dalam sekejap, dan Lin Nan sudah menggenggam belati pembasmi naga di tangannya. Dalam sekejap, angin gelap menyebar ke seluruh gunung Piao Miao, bercampur dengan kepanikan yang menyesakkan. Karena belati pembasmi naga disebut pembasmi naga, pasti memiliki keunikan tersendiri. Bahkan naga raksasa ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Apa? Dari mana kamu mendapatkan benda ini, manusia? Tebakan Lin Nan benar. Ketika naga itu merasakan aura kuat dari belati pembasmi naga, ia segera berteriak dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Pergilah ke neraka. Lin Nan mengatupkan kedua tangannya, dan setelah mengeluarkan raungan, dia segera melambaikan belati pembasmi naga di tangannya. Terutama pada saat ini, dia meluangkan waktu untuk menambahkan jejak terakhir energi sejati dari ramuan emas 5 warna di dantiannya ke belati pembasmi naga. Ledakan. Selanjutnya, apa yang Lin Nan tidak percaya adalah bahwa belati pembasmi naga berwarna biru es tiba-tiba memancarkan aura kekerasan dan menakutkan, menyapu sekeliling dalam sekejap. Tidak bagus. Saat itulah Lin Nan tiba-tiba teringat kata-kata Feng Chuyang. Saat mengaktifkan belati pembasmi naga, Anda harus menambahkan esensi darah Anda sendiri. Jika tidak, konsekuensi yang tidak dapat diubah akan terjadi. Di saat yang panas, dia benar-benar melupakan semuanya. Tertawa. Dalam sekejap, bola cahaya hitam tiba-tiba meletus dari belati pembasmi naga, melesat dengan cepat ke arah yang diayunkan Lin Nan. Naga raksasa itu berada tidak jauh di depan Lin Nan, dan karena tubuhnya yang besar, ia langsung terkena, dan lubang berdarah muncul di perutnya. Namun, cahaya hitam terus bergerak, dan bahkan memotong naga raksasa itu sepenuhnya dari pinggangnya, dan terus menyebar ke kejauhan. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Lin Nan tiba-tiba terasa seperti raungan, dan ada peluang untuk terobosan. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak terobosan terakhirnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak percaya bahwa dia akan menerobos dalam keadaan seperti itu. Hihihi. Di dantiannya, ramuan emas 5 warna mulai berputar dengan cepat. Saat dia mengaktifkan teknik mental 5 elemen, kekayaan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya mulai mengalir ke dalam tubuhnya dengan cepat. Namun, begitu dia memasuki kondisi terobosan, 3 sinar cahaya keemasan melintas di depannya dalam sekejap, memancarkan aura lembut. Kristal naga. Meskipun dia belum pernah melihat Long Jing, Lin Nan bukanlah orang bodoh. Ia yang mengetahui banyak tentang farmakologi, langsung merasakan nafas menyegarkan yang kuat yang terpancar dari kristal naga. Suara mendesing. Namun, ketika dia baru saja membuka matanya dan hendak menyingkirkan kristal naga itu, sesosok tubuh bergegas dari belakangnya, meraih kristal naga itu, dan memasukkan semuanya ke dalam cincin luar angkasa. Hahaha, Lin Nan, kamu tidak pernah menyangka, kristal naga itu milikku. Segera setelah itu, tawa arogan Bei Tianming muncul di telinga Lin Nan. Dia bersembunyi tidak jauh dari sana dan menyaksikan Lin Nan membasmi naga itu dengan matanya sendiri. Awalnya saya mengira saya tidak punya peluang, tapi saya tidak menyangka Lin Nan akan membuat terobosan saat ini. Beri aku kristal naga dan aku akan mengampuni hidupmu. Lin Nan mengertakkan gigi, dan matanya sudah memancarkan kilatan cahaya. Bahkan detik berikutnya, dia memiliki keinginan untuk membasmi Bei Tianming di depannya. Hahaha,
Kamu tidak memiliki energi sejati sekarang, jadi tidak mungkin bersaing denganku untuk mendapatkan kristal naga. Karena naga melonjak dihancurkan, kebetulan kristal naga dapat digunakan sebagai ramuanku untuk uji coba ini. Bei Tianming bahkan tidak melihat ke arah Lin Nan, yang saat ini tidak memiliki energi sejati, dan berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan kristal naga, dia pasti akan menjadi yang pertama dalam uji coba Tiandanmen ini. Mendapatkan 3 kristal naga sekaligus adalah peluang besar. Bahkan dengan sepotong kristal naga, dia berhasil menerobos dari tahap ramuan emas ke tahap jiwa baru lahir. Tentu saja, ini adalah rahasia Sekte Tiandan yang dirahasiakan, dan orang luar tidak mengetahuinya. Kalau begitu, kamu bisa mati saja. Ledakan. Begitu Lin Nan selesai berbicara, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan seluruh langit juga bersinar dengan cahaya. Formasi kuno dan cahaya hitam yang diayunkan oleh belati pembasmi naga bertabrakan. Klik, lingkaran sihir kuno akhirnya tidak mampu menopang seluruh penghalang Gunung Piao Miao, dan langsung hancur dengan suara yang tajam. Berdengung. Segera setelah itu, suara panjang Sansekerta yang terdengar seperti datang dari langit tiba-tiba muncul di telinga setiap kultivator. Tidak bagus. Segera, Lin Nan merasakan aura tirani, dan ekspresinya langsung berubah. Tanda peringatan berbahaya di benaknya terus melonjak satu demi satu. Saat Lin Nan menutup persepsinya, Bei Tianming di seberangnya tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, tidak hanya Bei Tianming, tetapi juga para pembudidaya lainnya di Gunung Piao Miao membuka mulut mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Terlebih lagi, beberapa langsung mengalami koma. Untungnya, semangat Lin Nan relatif kuat, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Namun, dia sangat penasaran dengan bunyi Sansekerta ini, namun dia juga memahami bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dia selidiki saat ini. Teknik pikiran 5 elemen telah dimobilisasi sepenuhnya. Meskipun pikirannya berada di tempat lain, kecepatannya dalam melahap energi spiritual tidak berhenti sejenak. Dragon Crystal, dia bertekad untuk mendapatkannya. Bahkan jika dia membasmi Bei Tianming di sini, dia masih ingin mendapatkan kristal naga. Untungnya, Bei Tianming sekarang terpengaruh oleh suara Sansekerta dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Jika tidak, Lin Nan akan menjadi gila jika dia dibiarkan melarikan diri. Lingkaran sihir kuno rusak. Semua orang di Sekte Tiandan, termasuk pemimpin Sekte Beiyan, terkejut dengan berita tersebut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa cobaan ini akan menyebabkan lingkaran sihir kuno hancur. Adapun apa yang terjadi pada para pembudidaya selama persidangan, tidak ada yang tahu. Bahkan segel persidangan telah rusak sepenuhnya, aneh jika mereka mengetahuinya. Cepat dan periksa, Tianming masih di dalam. Bei Yan tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia memikirkan Bei Tianming, putranya, dan harapan kebangkitan Sekte Tiandan di masa depan, dan dia berteriak dengan keras. Tertawa. Namun, dia tidak sabar menunggu orang lain menyelidiki dan melaporkan kembali. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia menghilang dalam sekejap. Saat ini, Gunung Piao Miao sudah dalam kekacauan. Makhluk roh yang mengamuk bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para pembudidaya ini. Terutama di daerah pinggiran, para makhluk roh benar-benar dalam pelarian. Namun, karena munculnya suara Sansekerta, para kultivator ini terluka parah dan akan dimangsa oleh binatang spiritual. Ledakan. Di udara, sambaran petir yang marah tiba-tiba muncul. Di atas awan hitam tebal, keajaiban kuno tiba-tiba muncul, dan tanda Tao terus menyala. Saat keajaiban muncul, sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari sana ke banyak makhluk spiritual, mengenai alis mereka satu demi satu. Bei Tianming, kamu bisa mati. Lin Nan melompat dari tanah dengan ringan pada saat ini. Bunyi Sansekerta tidak berdampak sama sekali padanya, tapi itu memberinya waktu. Dengan membalikkan telapak tangannya, kekuatan 5 elemen Yuan sejati yang lebih kuat langsung mengenai kepala Bei Tianming, yang dalam keadaan bingung, benar-benar hancur di tempat, dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Lin Nan menyingkirkan cincin luar angkasa Bei Tianming, lalu berbalik dan melirik Qin Lan, yang mengalami koma. Bang! Untuk mencegah siapapun mengetahui bahwa Bei Tianming telah dibasmi olehnya, dia cukup membuat lubang yang dalam di tanah dan menguburkan mayatnya. Saat itulah dia akhirnya melepaskan akal sehatnya dan mencoba mendeteksi keajaiban kuno di langit. Adapun Qin Lan yang koma, jika suara Sansekerta tidak surut, dia akan koma lagi jika dia terbangun. Binatang spiritual yang awalnya berkeliaran di Gunung Piao Miao berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menghilang ke dalam keajaiban kuno, hanya menyisakan darah dan mayat di tanah yang mengeluarkan bau menjijikkan. Keajaiban adalah keajaiban kuno. Itu berkembang, itu berkembang. Akhirnya, suara Sansekerta berangsur-angsur menghilang,
dan para pembudidaya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup saling memandang. Entah siapa yang tertawa terbahak-bahak setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang mengira keajaiban seperti itu ada di lingkaran sihir kuno di Gunung Piao Miao. Keajaiban setara dengan keberuntungan sebuah sekte. Kebetulan keajaiban itu berada dalam yurisdiksi sekte Tiandan, yang berarti sekte Tiandan akan makmur setidaknya 100 tahun dari sekarang. Namun, belum ada yang mengetahui apa fungsi mukjizat kuno tersebut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya muncul. Bahkan Bei Yan, pemimpin sekte Tiandan, tidak tahu seberapa besar bahaya atau keberuntungan yang dikandungnya. Namun, Lin Nan, yang berada jauh di dalam Gunung Piao Miao, memfokuskan seluruh persepsinya pada keajaiban kuno yang perlahan turun. Rune yang terus mengalir di atasnya memiliki daya tarik alami baginya. Mungkin praktisi lain tidak tahu cara memahami rune primitif ini, tetapi Lin Nan dapat dengan jelas menggunakan persepsinya untuk membongkar dan memahaminya. Rune ruang, waktu, dan alam yang misterius dan memancarkan suasana paling primitif, yang membuat Lin Nan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan rune kuno dan rumit sejak dia melangkah ke benua primitif. Ledakan. Berikutnya, persepsinya telah menyatu dengannya, dan dia mengabdi sepenuhnya padanya. Bahkan saat ini, wilayahnya menerobos lagi tanpa pemberitahuan apapun. Nafasnya dan nafas keajaiban kuno telah sepenuhnya tumpang tindih, dan keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Cek, benar, ada praktisi yang telah memahami rahasia rune periferal ini begitu cepat. Nak, masuk. Tertawa, nafas panjang dan agak memuji tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Segera setelah itu, cahaya keemasan menerpa dahinya. Panggilan, Lin Nan hanya merasa bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya, dan tidak mau menuruti instruksinya sama sekali, dan sudah melayang ke udara. Ini, siapa itu? Lin Nan? Ini Lin Nan, bagaimana mungkin? Ah, aku jadi gila, Lin Nan, kembalilah ke sini, itu keajaiban kuno. Bukankah kamu mencari kematian jika masuk sekarang? Dengan raungan, sosok Lin Nan menghilang di pintu masuk keajaiban kuno dalam sekejap mata. Penggarap lainnya sangat marah. Meskipun mereka juga ingin masuk, mereka tidak tahu metodenya, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip tersebut. Oh, jika aku tahu sebelumnya, aku akan mengikuti Lin Nan. Di antara praktisi ini, Fang Zhen, yang berlumuran darah, menatap dengan iri ke tempat Lin Nan menghilang dan berkata dengan marah. Huff, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkanku? Kamu pasti tercengang sekarang. Fang Ting juga mendambakan sesuatu dalam keajaiban kuno, tetapi seperti kultivator lainnya, tidak mungkin. Namun, saat ini di sisi lain Gunung Piao Miao, Bei Yan dapat dengan jelas merasakan aura kuno yang terpancar dari keajaiban kuno, yang sangat kaya. Huff, siapa bilang orang pertama yang memasuki keajaiban kuno akan mendapat kesempatan? Bei Yan juga melihat sosok Lin Nan menghilang dari pintu masuk keajaiban. Segera, matanya bersinar dan dia bergumam diam-diam, bahkan dengan sedikit niat membasmi di wajahnya. Terlepas dari apakah Lin Nan memperoleh kesempatan dalam keajaiban kuno, dalam pandangan Bei Yan, dia sudah menjadi mayat. Keajaiban masih perlahan menurun, namun kecepatannya sangat lambat. Dilihat dari kecepatannya, butuh waktu hampir 1 hari untuk mendarat di tanah. Hampir semua pembudidaya yang hadir mengangkat kepala dan menatap keajaiban kuno. Mereka tahu bahwa tidak akan ada petualangan yang terjadi, tetapi mereka tidak ingin melepaskan keajaiban seperti itu. Dalam keajaiban kuno, ketika kaki Lin Nan perlahan menyentuh tanah, dia segera terbangun. Di sini, tempat apa ini? Setelah mengamati sekeliling, Lin Nan tiba-tiba bergumam kebingungan, dan ekspresinya menjadi serius. Melihatnya, seluruh keajaiban kuno terdiri dari lapisan tangga batu yang memanjang ke atas. Rune misterius Tao terus-menerus muncul di tangga ini, seolah-olah ada rahasia mendalam yang tersembunyi di dalamnya, yang sulit untuk dipahami. Nak, dari mana asalmu? Mengapa auramu begitu berantakan? Kamu masih tubuh 5 elemen, dan kamu telah berlatih metode pikiran 5 elemen. Tepat ketika Lin Nan hendak memahami tanda rune di tangga batu ini, sebuah suara tua muncul di telinganya. Tertawa, dengan kilatan cahaya biru es, seorang lelaki tua berjubah tau hijau dan wajah keriput muncul di hadapannya. Siapa kamu? Tempat apa ini? Lin Nan hanya sedikit terkejut, tapi tidak berhenti lama. Dia langsung bertanya balik, tapi tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Cek, aneh kalau kamu muncul di sini ya. Hehe, beritahu aku dulu dari mana asalmu. Orang tua itu tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal kepada Lin Nan, tapi dia sangat tertarik dengan pengalaman hidup Lin Nan, yang sepertinya memiliki makna khusus yang tersembunyi di dalamnya. Penduduk bumi, Lin Nan bergegas mengeluarkan beberapa informasi dari mulut lelaki tua itu,
tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu tidak berniat mengaku padanya, jadi dia hanya menjawab secara langsung. Ah! Namun, ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Nan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tangannya bahkan sedikit gemetar. Apakah kamu yakin kamu berasal dari bumi? Apakah kamu kenal Kaisar Xuanyuan? Lalu, suara lelaki tua itu hampir bergetar ketika dia bertanya pada Lin Nan, wajahnya penuh kegembiraan. Apa? Saya punya masalah besar. Pada tahun berapa Kaisar Xuanyuan lahir? Saudaraku, saya hanya mendengar tentang Kaisar Xuanyuan dalam mitos dan legenda. Jika bukan karena pedang Xuanyuan, saya tidak akan percaya orang seperti itu benar-benar ada. Ahem, Pak Tua, kamu terlalu banyak berpikir. Sudah lama tidak ada petani di bumi ini. Semuanya adalah produk modern berteknologi tinggi. Lin Nan menepuk kepalanya dan menjelaskan kepada lelaki tua itu tanpa berkata-kata. Namun dilihat dari ekspresi kosong di wajah pihak lain, sepertinya dia tidak mengetahui apa itu modernisasi teknologi tinggi. Oh, aura anakmu sangat berantakan. Dia seharusnya menjadi seorang praktisi yang melakukan perjalanan melalui berbagai galaksi seperti Kaisar Xuanyuan. Orang tua itu setuju dan tidak terlalu memikirkan masalah bumi, lalu berbicara kepadanya dengan nada menebak-nebak. Apa? Dari sini terlihat bahwa identitas lelaki tua ini pastilah tidak sederhana. Ya, Pak Tua, kamu belum memberitahuku di mana tempat ini. Lin Nan setuju dan kemudian mulai bertanya. Namun, matanya selalu menatap tangga batu di belakang lelaki tua itu, tampak penuh kerinduan. Ini adalah keajaiban kuno dari warisan naga sejati. Pernahkah kamu melihatnya? Injaklah tangga batu teratas, dan kemudian kamu bisa mendapatkan warisan naga sejati. Hanya satu kultivator yang diperbolehkan untuk mendapatkan warisan tersebut. Jadi, Nak, kamu punya untuk bergegas. Orang tua itu mengarahkan jarinya ke belakang dan berkata kepada Lin Nan dengan nada tenang. Ini tampak biasa saja, tetapi tampak agak serius, dan tampaknya sangat meremehkan Lin Nan. Bagaimana setelah memperoleh warisan, naga sejati menghancurkan dirinya sendiri? Begitu Lin Nan selesai berbicara, lelaki tua itu menjawab. Saya menghapusnya. Berpikir bahwa peninggalan warisan naga sejati yang sangat besar ini akan dihancurkan, Lin Nan merasa sedikit enggan untuk menanggungnya. Setelah akhirnya menemukan jejak Dao Ze Mansion di benua primitif, dia benar-benar enggan berpisah dengannya. Oke, jangan khawatir, pergilah dan pahami warisan naga sejati. Jika kamu benar-benar mendapatkan warisan naga sejati pada akhirnya, aku yakin aura berantakan di tubuhmu tidak akan ada. Orang tua itu sepertinya bisa memahami pikiran Lin Nan, dan segera berbicara kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan menunjuk ke belakangnya sambil tersenyum. Tertawa, di belakang lelaki tua itu, tirai cahaya muncul dalam sekejap, beriak seperti pola air. Tampaknya ini juga merupakan penghalang pertahanan. Lin Nan tidak menunda lebih lama lagi dan segera keluar. Sosoknya menghilang dari layar cahaya dalam sekejap, dan kemudian dia muncul dengan jelas dari tangga batu pertama. Celepuk. Namun, ketika dia baru saja melangkah ke tangga batu pertama dari warisan naga sejati, tanda misterius di sekelilingnya langsung mulai melepaskan tekanan tirani. Terlebih lagi, pemandangan di depan Lin Nan mulai berubah dengan segera, dan aura dari zaman kuno mengelilingi tubuh Lin Nan dalam sekejap. Aura yang kaya membuat Lin Nan tidak siap saat pertama kali melangkah ke tangga batu. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Nafas yang kuat. Lin Nan merasakan nafas ini, dan otaknya secara bertahap memasuki keadaan kosong. Bahkan persepsinya langsung diintegrasikan ke dalam rune misterius ini. Dalam sekejap, dalam persepsi Lin Nan, rune ini mulai mengalir ke arahnya seperti memasuki laut. Momentum besar dari ombak besar membawa aura yang kuat, membuatnya langsung merasakan tubuhnya terhanyut dengan keras. Bahkan langkah batu pertama membuat tubuhnya bergoyang-goyah dan dia tidak mampu berdiri teguh. Tangga batu warisan naga sejati dibagi menjadi 72 tingkat. Dari luar tirai cahaya, tidak ada yang aneh. Setiap tingkat tangga batu mengandung jejak Taoisme yang kuat. Aura zaman dahulu memberikan rasa keluasan dan keagungan pada manusia. Meskipun Lin Nan telah mengalami terlalu banyak tanda Dao dan bahkan tanda rune sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami tanda Dao seperti itu dari zaman kuno. Hanya langkah batu pertama yang membuatnya tidak bisa bernapas. Tekanan tirani dan aura menakutkan menekan energi sebenarnya dalam dantiannya. Tertawa. Namun, saat dia melangkah ke tangga batu pertama, seluruh rerun dewa kuno mulai memancarkan cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan melesat ke langit dan menembus awan yang mengepul. Semua praktisi yang berpartisipasi dalam persidangan Sekte Tiandan, dan bahkan murid Sekte Tiandan, semuanya dikejutkan oleh energi yang sangat besar ini. Segera setelah itu, 72 anak tangga batu tiba-tiba meletus dengan cahaya terang, memungkinkan semua orang melihat dengan jelas Lin Nan berdiri di anak tangga batu pertama. Lihat, ini Lin Nan.
Sepertinya dia sedang berlatih. Rerundewa kuno ini tidak terlihat sederhana. Ayo pergi juga dan mencobanya. Ya, ayo pergi ke sana bersama dan saling menjaga. Ketika semua orang melihat keadaan Lin Nan saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan komentar, dan beberapa praktisi tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mulai saling menyemangati. Hihihi. Dalam sekejap, berbagai aliran cahaya di tanah naik ke langit, semuanya mengalir menuju Rerundewa kuno. Apakah Anda dapat memperoleh peluang di Rerundewa tergantung pada takdir pribadi Anda. Dan semua orang tahu bahwa hal semacam ini harus dilakukan sesegera mungkin, jika tidak, akan buruk jika orang lain yang memimpin. Kesadaran Bei Yan dengan cepat menemukan gerakan para praktisi ini, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Meskipun energi yang ditampilkan oleh Rerundewa kuno ini sangat kuat, namun tetap memancarkan aura yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Bagaimanapun, wilayahnya jauh lebih kuat daripada para penggarap tahap Jin dan ini, jadi tidak perlu bertarung dengan Ben. Akan lebih baik membiarkan mereka menguji rahasia apa yang dimiliki Rerundewa kuno ini. Tertawa. Pada saat ini, Zhuang Bufan dan sekelompok murid Sekte Tiandan juga bergegas mendekat. Melihat Rerundewa kuno muncul, mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah mengira ada rahasia seperti itu di lingkaran sihir kuno di Gunung Piao Miao. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zhuang Bufan merenung sejenak, mengetahui bahwa situasinya tidak dapat diubah dan sepenuhnya di luar kendali mereka, dia segera bertanya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Apa menurutmu ini akan semudah itu? Kamu naif sekali. Bei Yan tertahan di udara, kesadarannya telah menyebar, sepenuhnya mengunci para penggarap yang bergegas menuju Rerundewa kuno, dan dia berbicara dengan nada tenang. Ini, Zhuang Bufan jelas tidak mau. Itu adalah Rerundewa kuno. Jika Anda mengambil langkah awal, Anda mungkin mendapat peluang besar. Bahkan jika dia adalah murid dari Sekte Tiandan, dia tetap ingin mendapatkan kehormatan ini. Rerundewa kuno sangat berbahaya bagi semua orang. Bahkan Bei Yan khawatir peluang di Rerundewa kuno akan diperoleh oleh para penggarap ini. Namun, dia telah berlatih sejak lama, dan dia tahu lebih banyak tentang situasi di sini, meskipun dia tidak tahu segalanya tentang itu. Semakin kuat dan megah aura yang dipancarkan Rerundewa kuno, semakin sulit mendapatkan peluang. Tidak perlu melihat orang lain, lihat saja Lin Nan yang pertama memasuki Rerundewa. Bukankah dia baru saja melangkah ke tangga batu pertama dan tidak bergerak dalam waktu lama? Justru karena mentalitas inilah Bei Yan tidak terburu-buru maju dan berencana melihat situasi sebelum mengambil keputusan. Pada saat yang sama, tidak hanya para penggarap di sekitar Sekte Tiandan, tetapi juga para penggarap di kota Tianxing juga merasakan aura tirani yang terpancar dari Rerundewa kuno. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka juga memahami bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi ke arah Tiandanmen, dan itu terjadi dalam tahap uji coba. Oleh karena itu, beberapa kultivator yang menyaksikan kegembiraan dan tidak takut akan masalah besar berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sisi ini. Dengan aura yang begitu agung, bahkan beberapa orang tua yang bersembunyi di dunia merasakan sesuatu yang besar telah terjadi, dan mereka bergegas menuju gerbang Tiandan. Hihihi. Dalam sekejap, aliran cahaya menyilaukan di langit di atas seluruh kota Tianxing. Jarak puluhan mil tidak berarti apa-apa bagi para praktisi ini, dan mereka tiba dalam waktu singkat. Saya kira, Rerundewa kuno. Berkembang sekali, ternyata Rerundewa kuno. Apa yang dilakukan para penggarap itu dengan memblokir pintu masuk Rerundewa? Ayo, siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Dalam sekejap, para penggarap yang baru saja tiba mulai berteriak kaget, dan kemudian bergegas menuju Rerundewa kuno. Bei Yan tetap acuh tak acuh terhadap semua ini. Sejujurnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Rerundewa kuno muncul dalam lingkup Sekte Tiandan miliknya, bukan berarti Rerundewa tersebut adalah milik Sekte Tiandan miliknya. Apalagi sekarang dengan banyaknya pembudidaya, jika menimbulkan kemarahan publik, reputasi yang telah dikumpulkan oleh Sekte Tiandan selama ratusan tahun pasti akan sangat berkurang. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia hanya mengamati dalam diam, dan bahkan memiliki keinginan untuk ikut bersenang-senang. Di pintu masuk Rerundewa kuno, semua orang yang awalnya berpartisipasi dalam persidangan diblokir di pintu. Di depan mereka berdiri lelaki tua yang tersenyum. Kenapa Lin Nan bisa masuk, tapi kita tidak bisa? Melihat Lin Nan ditirai tipis, Luo San tiba-tiba berteriak kepada lelaki tua itu dengan perasaan tidak senang, dan bergegas keluar dari kerumunan dengan ekspresi marah. Karena dia memiliki hati Tao, tetapi kamu tidak. Orang tua itu tersenyum sedikit dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Luo Shan. Tidak ada sedikit pun nada cemas dalam nadanya, dan nadanya begitu santai sehingga terasa sangat santai. Dao Xin, apa itu? Apakah bisa dimakan? Dalam sekejap,
Hampir semua kultivator yang hadir mempunyai ide seperti itu, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman tentang pikiran Tao yang disebutkan oleh orang tua itu. Meskipun Bei Yan jauh, dia tidak punya pilihan selain mencapai tingkat tinggi dan kesadaran spiritualnya kuat secara alami. Dalam sekejap, dia mentransmisikan kata demi kata-kata lelaki tua itu ke dalam pikirannya. Tertawa. Segera, seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cahaya terang, dan dia tiba di pintu masuk rerun dewa kuno dalam sekejap mata. Para penggarap yang menghalangi pintu masuk merasakan aura yang tidak biasa di belakang mereka dan segera memberi jalan untuk sebuah jalan. Cek, kondisinya lumayan, saya sudah mulai memiliki pikiran Tao, kamu boleh masuk. Ketika Bei Yan tiba di depan lelaki tua itu, sebelum dia dapat berbicara, lelaki tua itu berbicara terlebih dahulu. Mendesis. Setelah mendengar ini, banyak pembudidaya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan bahkan wajah mereka menjadi sedikit aneh. Mata mereka menatap Bei Yan dengan ekspresi terkejut, tetapi tidak ada yang berbicara. Terima kasih. Bei Yan segera tersenyum tipis, berkata dengan sopan kepada lelaki tua itu, melangkah keluar, dan memasuki tirai tipis dalam sekejap. Melihat Bei Yan berjalan ke tirai tipis, senyuman di wajah lelaki tua itu tampak sedikit lebih kuat. Dao hati. Apa itu dao hati? Pada saat ini, semua orang akhirnya sadar dan bertanya pada lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Mereka sama sekali tidak memahami Tao Xin, dan mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hati Tao adalah pemikiran tertinggi yang memahami luasnya surga. Pikiran setiap orang berbeda, dan hati Tao juga berbeda. Hal semacam ini tidak dapat diungkapkan dengan jelas. Anda akhirnya dapat memahaminya melalui persepsi. Tao Xin. Nada suara lelaki tua itu tenang, suaranya sangat tajam, dan dia menjelaskan dengan fasih. Pencerahan. Kata-kata ini membuat para praktisi di depan mereka tercengang, namun pada akhirnya mereka tidak dapat memahami apa itu hati Dao. Namun, meskipun sebagian besar praktisi gagal memahami dasar-dasar Taoisme, setelah Luoshan mendengar kata-kata lelaki tua itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya dan dia segera duduk bersila. Teknik pikiran Qian Kun, Dao besar tanpa batas, meskipun termasuk dalam teknik sekte jahat, sangat kuat, dan berisi alam lain dari sifat langit dan bumi, dan penyatuan semua hukum. Pada awalnya, Luoshan memasuki negara itu dengan cepat, dan dalam beberapa hari dia membuat terobosan satu demi satu. Namun semakin jauh dia melangkah ke belakang, semakin sulit baginya untuk melewati penghalang terakhir dan menerobos ke level yang benar-benar baru. Namun setelah lelaki tua itu menjelaskan, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan pikirannya terasa seperti disambar petir, dan dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia hanya selangkah lagi dari level akhir, jadi wajar saja, dia menyadari level baru, atau rasa penindasan yang dibawa oleh level baru kepadanya. Hihihi. Saat dia mulai berkonsentrasi, simbol-simbol yang jelas dan misterius mulai muncul di tubuhnya. Tao beredar samar-samar, dan dalam kecemerlangannya, lapisan totem seperti yang berasal dari neraka muncul di tubuh Luoshan, yang ganas dan menakutkan. Melihat Luosan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi hanya dalam satu kata, dan bahkan melampaui Bei Yan yang baru saja masuk dengan kemauan Tao yang meningkat pesat, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dua kali dengan heran. Hanya saja Luoshan belum bangun, jadi lelaki tua itu tidak nyaman untuk menyela. Bang! Namun, selama pewarisan naga sejati saat ini, Bei Yan tiba-tiba menyemburkan panah darah, dan tubuhnya segera terbang keluar seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tuan Gerbang, menguasai. Dalam sekejap, murid-murid Sekte Tiandan bergegas dan berteriak kaget. Apa yang terjadi? Semua kultivator yang hadir diam-diam terdiam. Mereka semua baru saja fokus pada Luosan, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Bei Yan. Dan baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah kepala Sekte Tiandan. Saat dia masuk, dia terlihat keren dan riang, tanpa kecerobohan apapun, tapi setelah diledakkan, dia berada dalam keadaan yang sangat malu, tanpa gambaran apapun. Situasi seperti itu akan terjadi ketika pikiran Tao tidak stabil. Bukan apa-apa, akan menjadi lebih baik secara alami jika Anda mengatur pernapasan Anda. Orang tua itu memandang Bei Yan, lalu menunjukkan sikap tidak peduli dengan masalah tersebut karena tidak ada hubungannya dengan dia, dan menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun dia menjelaskannya dengan jelas, Bei Yan adalah pemimpin Sekte Tiandan. Bagaimana murid Sekte Tiandan lainnya bisa menanggungnya? Menurutku kamu hanya mencoba membingungkan orang dengan kebohonganmu, jika tidak, Master Sekte tidak akan bisa melakukan ini. Zhuang Bufan sudah bergegas saat ini, dengan kemarahan yang kuat di wajahnya, dan meneriaki lelaki tua itu, dan bahkan semangat juang di tubuhnya meledak dalam sekejap, seolah-olah dia akan bergegas di saat berikutnya. Tidak hanya Zhuang Bufan, tetapi murid-murid Sekte Tiandan lainnya juga memelototi lelaki tua di depan mereka, dengan ekspresi kepahitan dan kebencian.
Terutama sorot matanya, seolah dia mencoba menelannya, dan semua orang tampak tidak senang. Mata Bei Yan tertutup rapat, dan dia mengalami koma. Masih ada mata merah di sudut mulutnya, jelas dia terluka parah. Oh, namun, menghadapi ekspresi marah dari murid-murid Tiandanmen ini, lelaki tua itu tetap mempertahankan ekspresi tenang tanpa perubahan apapun, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Keajaiban kuno hanyalah kedok, ambillah. Pada saat ini, momentum seluruh tubuh Zhuang Bufan tiba-tiba terlepas, membentuk aura unik, dan raut wajahnya menjadi garang. Dia menatap lelaki tua di depannya, dan akhirnya mengeluarkan suara gemuruh setelah merenung sejenak. Hihihi. Dalam sekejap, murid Sekte Tiandan yang masih mengelilingi Bei Yan mengaktifkan energi sejati mereka dan mengepung lelaki tua itu. Haha, lihat dia. Orang tua itu mencibir 2 kali dan tidak melihat ke belakang, tetapi seolah matanya terbuka dari belakang, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Nan di belakang punggungnya. Apa? Baru sekarang mata semua orang akhirnya beralih ke Lin Nan lagi. Semua perhatian mereka tertuju pada Lin Nan saat ini. Oh tidak, ini tangga batu kedua. Bagaimana mungkin? Tuan dari Sekte Tiandan hanya menginjak anak tangga batu pertama dan dirobohkan. Lin Nan benar-benar menaiki anak tangga batu lainnya. Akankah hati taunya lebih stabil? Dalam sekejap, segala macam komentar tiba-tiba keluar dari mulut semua orang, dan tidak ada yang mengira bahwa hati Tao Lin Nan lebih tinggi daripada hati Bei Yan. Kedua orang itu jelas tidak berada pada level yang sama dalam hal alam, tetapi mengapa Lin Nan memiliki hati Tao yang begitu kuat? Tertawa. Namun, pada saat ini, Luo San, yang tidak pernah peduli sama sekali dengan dunia luar, juga membuka matanya di saat yang bersamaan. Semangat juang mengerikan berwarna merah darah, disertai dengan keadaan kehampaan, muncul dari dirinya dalam sekejap. Ya, Anda telah memahami kebenaran jalan surgawi tertinggi dalam waktu yang singkat. Ayo masuk. Orang tua itu melirik ke arah Luo Shan, mengangguk setuju, lalu mengatakan sesuatu. Tertawa, Luo San tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke tirai cahaya, dan juga menginjak tangga batu pertama. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika Luo San mencapai tangga batu pertama, dia merasakan aura kuat di sekelilingnya, yang menyelimuti dirinya sepenuhnya dalam sekejap. Aura yang luas dan kuat dari zaman kuno membuat hatinya bergetar karena depresi. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi Luo San sedikit berubah dalam sekejap. Namun, dia masih memasuki kondisi pencerahan secepat mungkin dan tidak bisa kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melirik Lin Nan, yang hanya selangkah di depannya. Saat ini, ada 2 praktisi Taoisme dalam warisan naga sejati. Orang tua yang menjaga pintu masuk tampak sangat senang. Setelah mengangguk, dia sekali lagi menatap praktisi yang sangat terkejut di depannya dengan ekspresi tersenyum. Dan mereka benar-benar tercengang. Semua pemimpin Sekte Tiandan Sekte diusir. Dan Luo San dan Lin Nan, yang levelnya relatif rendah, benar-benar dapat memperoleh wawasan di dalam. Apakah ini berarti pencapaian kedua orang ini secara alami akan lebih tinggi daripada pencapaian Master Sekte Tiandan? Tidak peduli bagaimana keadaan Luo Shan saat ini, dia baru saja memasuki rerun Dewa Kuno. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa bertahan, jadi semua orang saat ini sudah menganggap Lin Nan sebagai target mereka. Perhatian semua orang kini terfokus pada Lin Nan, dan bahkan napas mereka menjadi tegang. Warisan naga sejati apakah ini? Lin Nan baru saja melangkah ke tangga batu kedua dari warisan naga sejati ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah gagasan yang menurutnya aneh. Karena dia merasa apa yang dia pahami sepertinya lebih unggul dari benua aslinya. Ada rasa kehampaan dan perasaan halus. Meskipun kekuatan prasejarah sangat kuat, namun jelas tersebar dan tidak terkonsentrasi. Tanda jelas di sekelilingnya dan tanda dao dalam yang terbentuk di tangga batu dengan cepat membuat Lin Nan membenamkan dirinya di dalamnya lagi, dan semua persepsinya sepertinya dengan lembut menyentuh jejak dao ini. Berdengung. Dengan erangan lembut, tangga batu kedua tampak beresonansi, dan semua rune mengeluarkan suara resonansi. Perasaan yang luar biasa. Lin Nan terkejut saat ini dan merasa sangat posesif terhadap Dao Hen di dalam. Ini hanyalah tangga batu tingkat kedua. Setiap kali Anda naik, aura zaman kuno akan menjadi lebih kuat. Tertawa. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan, yang membelakangi mereka saat ini, memiliki celah di antara alisnya, dan cahaya redup berkedip. Warna cahaya terang ini berbeda-beda, dan suasana yang dikandungnya juga sangat berbeda. Dia bahkan tidak merasakan semua ini, dia benar-benar tenggelam dalam kondisi pencerahan. Tanda rune yang jelas membuatnya terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Mengaum. Namun, ketika semua orang dikejutkan oleh Lin Nan dan bertanya-tanya apa lagi yang bisa mereka lakukan selain menonton,
raungan besar yang sepertinya datang dari langit dan bumi tiba-tiba mencapai telinga semua orang. Ledakan. Dalam sekejap, ide tirani tiba-tiba terlintas di benak setiap orang, menyebabkan pikiran mereka hampir runtuh. Ide ini datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan sepertinya datang dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Jika mereka tidak segera ditekan, mereka mungkin dalam bahaya keluar dari tubuh mereka. Hore! Seketika itu juga seluruh penggarap yang hadir duduk bersila dan mulai merasakan aura kuno yang seakan-akan datang dari awal mula langit dan bumi. Dalam sekejap, berbagai pemikiran tahu dari para praktisi ini telah terbentuk secara diam-diam, tetapi mereka sendiri belum memahaminya. Berita tentang keajaiban kuno yang muncul di Sekte Tiandan segera menyebar seperti angin ke seluruh benua barat, dan bahkan Balai Pemurnian Senjata sejauh kota Piaoxue mendengar berita tersebut. Sebagai kepala Balai Pemurnian Artefak saat ini, Lu Hang tahu bahwa masalah ini sangat penting dan tidak dapat mengambil keputusan secara menyeluruh. Dia segera naik ke langit dan bergegas menuju gunung belakang. Tuan, apakah persidangan Sekte Tiandan telah dimulai? Zhou Yingying sedang memegang batu hijau di tangannya saat ini, dengan daya tarik yang membuat jantung berdebar dan bahkan membuat jantung berdebar di matanya yang indah, dan bertanya dengan lembut. Suara ini masih seindah suara alam, dan alamnya sepertinya sudah sedikit membaik akhir-akhir ini, sehingga terdapat nada malas dan centil dalam suara ini, yang membuat orang merasa halus saat mendengarkannya. Bagaimana saya tahu? Saya tidak ingat waktu itu. Jun Wulou bersandar pada batu besar dengan ekspresi santai di wajahnya, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dia tidak menyadari bahwa Zhou Yingying memutar pergelangan tangannya, dan batu hijau itu telah dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa olehnya. Kamu tahu cara berbohong. Kamu bahkan mengatakan akan mengizinkanku berpartisipasi dalam persidangan. Sekarang, bagus. Meskipun situasi air dan api telah teratasi, kamu menjebakku di sini dan tidak ada cara untuk pergi. Zhou Yingying tampak frustrasi, mengayunkan tinjunya dan berkata dengan marah, sedikit kemarahan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Selama periode waktu ini, Zhou Yingying telah membuat kemajuan pesat. Tidak hanya kondisi air dan api telah sepenuhnya terintegrasi oleh Menara Junwu, tetapi wilayahnya juga telah meningkat pesat. Terlebih lagi, fisik Zhou Yingying memang cocok untuk pemurnian senjata, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa menyempurnakan perlengkapan level Xuan. Saat kamu bisa menyempurnakan peralatan tingkat bumi, aku akan mengeluarkanmu. Itu benar-benar tidak mungkin sekarang. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Jun Wulou tampak malu, tapi kemudian dia bereaksi dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhou Yingying. Dia melakukan ini demi keuntungan Zhou Yingying. Dan dia juga mengerti bahwa kecuali dia seorang jenius seperti Lin Nan, sangatlah mustahil untuk menyempurnakan peralatan tingkat surga dalam waktu singkat. Bahkan jika Zhou Yingying memiliki fisik yang istimewa, sangat mustahil untuk membandingkannya dengan Lin Nan. Namun, begitu dia selesai berbicara, kesadaran spiritualnya menemukan bahwa Lu Hang sedang bergegas menuju ke arah ini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam keadaan normal, Lu Hang tidak akan datang ke gunung belakang. Melihat sikapnya yang tergesa-gesa, sepertinya sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Paman Tuan, tak lama kemudian, Lu Hang tiba di depan Menara Junwu. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia memberi hormat terlebih dahulu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Guru, saya telah menerima berita akurat. Selama persidangan Sekte Tiandan, Rerun Dewa Kuno tiba-tiba turun. Sekarang semua pembudidaya dimanapun sedang menuju ke Sekte Tiandan." Lu Hang tidak ragu-ragu dan segera menjelaskan situasinya kepada Jun Wulou. Rerun Dewa Kuno, bahkan Jun Wulou, setelah mendengar berita itu, seluruh tubuhnya langsung gemetar, dan darah di hatinya yang sudah lama tidak terbakar tiba-tiba keluar. Alam abadi sudah menjadi alam tertinggi yang dikenal di benua primitif. Dia sudah lama terjebak di dunia ini, tetapi semakin dia berlatih, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Tampaknya ada alam lain di atas alam abadi, alam yang sepenuhnya melampaui surga tertinggi di benua asal. Mungkin kemunculan Rerun Dewa Kuno Sekte Tiandan adalah sebuah peluang. Magang, ayo pergi. Sebelum Lu Hang sempat bereaksi, Jun Wulou meraih bahu Zhou Yingying dan menghilang begitu saja dalam kilatan cahaya. Dengan baik, otang pembawa sial, paman yang hebat. Saya ingin memberi Anda gambaran. Mengapa Anda pergi begitu saja? Lu Hang melihat ke tempat di mana Menara Junwu menghilang dan tercengang. Setelah sekian lama, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan ini, dia datang tanpa bayaran. Pergilah, kamu harus pergi dan melihatnya. Itu adalah Rerun Dewa Kuno. Jarang melihatnya selama ribuan atau bahkan 10.000 tahun. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Setelah merenung beberapa saat, Lu Hang segera memutuskan untuk pergi ke Tiandanmen untuk berjalan-jalan. Adapun peluang apa yang bisa didapatnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan.
Tertawa, setelah mengambil keputusan, Lu Hang mengerahkan seluruh energi aslinya dan tubuhnya terangkat ke udara, bergegas menuju area terlarang di aula pemurnian senjata. Meskipun dia tahu bahwa dengan levelnya dan kehadiran pamannya, penguasa paviliun Junwu, tidak akan ada bahaya apapun. Tapi untuk memastikan keamanan, dia masih akan mengeluarkan senjata suci pedang api guntur dan membawanya untuk menghindari kecelakaan. 1340